Oke, selamat bertemu di lanjutan dari Join Product Cost ya. Di video yang ini, Join Product Cost Part 2, kita akan bahas mengenai metode yang ketiga untuk mengalokasikan Join Cost ya. Di video yang pertama atau di Join Product Cost Part 1, kita sudah mendiskusikan dua metode, yaitu Physical Unit Measures dan Relative Sales Value at Speed Off method gitu ya. Nah, untuk yang ketiga ini kita akan menggunakan yang namanya metode Net Realizable Value Method dalam rangka mengalokasikan join cost. Nah, NRV itu bisa digunakan itu ketika join product itu tidak bisa atau tidak memiliki harga jual pada waktu split off gitu ya. Lalu yang kedua, kalau kita menggunakan NRV karena produk itu tidak memiliki harga jual pada waktu split off, kita akan mengestimasikan harga jualnya pada waktu split off, yaitu dengan mempertimbangkan biaya pemrosesan tambahan atau additional processing cost. Ya. Lalu bagaimana cara menentukan atau menghitung NRV? Sebenarnya NRV itu didapat dari selling cost ya dikurangi dengan additional processing ya. Di selling cost beyond the split off point ya. Jadi harga jual yang diestimasikan pada saat split off. Nah, harga jual yang diestimasikan ini tentu sudah mempertimbangkan additional processing cost. Jadi bagaimana menghitung NRV, harga jual yang diestimasikan atau nilai jualnya dikurangi dengan additional processing cost, ya. Nah, oke, mari kita akan menerapkan NRV ini ke dalam ilustrasi yang sama dengan sebelumnya, yaitu Johnson Seafood ya. Dia memproduksi selain tuna fillet dan tuna kaleng, dia juga memproduksi cat food ya. Jadi ini ilustrasinya, dia memproses 14.000 tuna ya dengan join cost-nya 16.000, kemudian menghasilkan join produk tuna fillet 2.000 unit, tuna kaleng 8.000 unit, kemudian 3.000 unit cat food, dan 1.000 unitnya adalah sebagai byproduct atau scrap atau waste. Nah, tuna cat food itu kebetulan tidak bisa dijual langsung, dia membutuhkan processing cost atau additional processing cost 850. Nah, setelah itu dia bisa dijual dengan harga 1,75 per unit. Untuk tuna fillet dan tuna kaleng itu sudah memiliki harga jual pada waktu split off sehingga dia tidak membutuhkan additional processing cost ya. Oke, mari kita akan terapkan ini dalam perhitungan. Nah, jadi produknya join produknya ada 3, tuna fillet, tuna kaleng, cat food, ini jumlah unitnya masing-masing gitu ya. Lalu ini harga jualnya ya, yang sudah ditentukan ya. Kemudian sales value adalah unitnya dikalikan harga jual per unit ya. Ketemu 4.400, 13.200, 5250, totalnya 22.850. Lalu additional processing, tuna fillet, can tuna tidak membutuhkan, tetapi cat food membutuhkan additional processing 850 ya. Nah, berapa NRV? NRV adalah sales value dikurangi dengan additional processing. Jadi sebagai contoh untuk tuna fillet, NRV-nya 4.400, yaitu sales value-nya 4.400, additional processing-nya 0 ya, ketemu 4.400 ya. Cara yang sama untuk can tuna. Cat food, sales value-nya 5250, additional processing-nya 850. Jadi cat food ini NRV-nya 4.400 ya. Oke. Lalu kita jumlahkan total NRV, kemudian kita proporsikan persentase NRV masing-masing. Jadi tuna fillet 20% dari mana? 4.400 dibagi 22.000 ya, dan seterusnya. Oke. Jadi proporsi ini kita gunakan untuk mengalokasikan join cost. Join cost-nya kan di informasi 16.000 gitu ya. Jadi tuna fillet dibebani join cost 20% kali 16.000, 3.200. Tuna kaleng 60% kali 16.000, 9.600. Oke. Cat food 20% kali 16.000, 3.200. Jadi ini alokasi dari apa? Join cost untuk masing-masing join produk ya. Nah, kemudian total cost-nya berapa? Total cost-nya adalah cost yang dialokasi dari join cost ditambah additional processing. Kalau tuna fillet, dia tuh additional processing-nya 0, berarti total cost-nya ya sama dengan ini ya, 3.200. Nah, kalau cat food,
alokasinya 3.200, dia punya additional processing 850. Jadi total cost-nya adalah 4.050 ya. Berapa total cost seluruhnya? 16.850. Ini sama juga dengan apa? Total cost-nya alokasi ditambah total additional processing ya, 16.850. Nah, ini cost per pound untuk masing-masing produk. Dari mana? Untuk tuna file misalnya total cost 3.200 dibagi unitnya 2.000 ya. Ketemu 1,6. Ya. Yang lain sama. Cat food 4.050 dibagi 3.000 unit berarti cost per poundnya 1,35. Oke. Ini cara untuk mengalokasikan joint cost dengan menggunakan net realizable value. Kapan metode ini dipakai? Jika salah satu dari joint produk itu tidak memiliki atau tidak bisa dijual pada waktu split off, membutuhkan apa? Additional processing. Oke ya? Kalau dia tidak membutuhkan additional processing, maka kita tidak perlu menggunakan metode NRV, tapi metode apa? Sales value at split off point. Itu ya. Oke. Jadi untuk alokasi joint cost selesai dengan 3 metode. Metode yang ketiga adalah NRV. Nah, sekarang kita akan melihat pada by product, gitu ya. By product adalah produk sampingan atau waste atau scrap yang memang tidak diharapkan. Nah, ini tapi sebagai hasil dari apa? Joint production process. Jadi joint production process itu menghasilkan joint product yang memang diharapkan dan by product. Nah, by product itu tidak dialokasi oleh joint cost. Nah, bagaimana perlakuan kita terhadap by product? Nah, ada 4 metode ya. 2 metodenya berbasis aset, 2 metode lainnya berbasis revenue. Untuk yang berbasis aset, ini kita bisa memilih apakah menggunakan NRV method atau sebagai other income pada saat diproduksi, gitu ya. Nah, yang lainnya, pendekatan yang kedua, kita bisa menggunakan revenue method. Nah, untuk revenue method ini, by produknya apakah diperlakukan sebagai other income pada saat penjualan atau mengurangi manufacturing cost, gitu ya. Oke, nah, sekarang mari kita lihat contohnya ya. Nah, Johnson Seafood itu tadi kan memiliki 1.000 scrap, gitu ya. Nah, dari 1.000 scrap ini sebagian bisa diproses, yaitu yang 500 unit, ya, bisa menghasilkan yang namanya high quality garden fertilizer, gitu ya. Jadi yang 1.000-nya tidak semua bisa diproses, tetapi sebagian bisa diproses, ya. Nah, yang bisa diproses itu menjadi apa? High quality garden fertilizer. Nah, garden fertilizer ini bisa dijual tapi dengan harga jual yang memang amat rendah, yaitu 50 sen per pound. Nah, tetapi untuk membuat menjadi high quality garden fertilizer dan untuk menjualnya membutuhkan total cost, yaitu separable dan selling cost sebesar 30% ya per unit. 30 sen per pound atau per unit. Ya. Kemudian diasumsikan bahwa semua joint produk, apakah tuna file, tuna kaleng atau cat food itu seluruhnya bisa dijual. Tetapi untuk by product yang high quality garden fertilizer itu hanya 400 pound dari 500 pound yang bisa dijual, gitu ya. Jadi hanya 400 pound yang bisa terjual. Dari yang diproduksi berapa? 500 pound. Untuk apa? Garden fertilizer yang tergolong sebagai by product, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung net realizable value. Tadi diasumsikan bahwa yang diproduksi berapa? 500 pound. Harga jualnya 0,5. Biayanya 0,3. Berapa net realizable value-nya? 0,5 penjualannya kali 500 unit dikurangi separable cost-nya 0,3 kali 500 unit. Jadi net realizable value-nya atau kita sebut mungkin sebagai profit adalah $1.000. Ya. Nah, bagaimana perlakuan hasil by product yang $1.000 ini? Nah, kalau kita menggunakan pendekatan asset recognition method, itu ada 2 ya. Apakah bisa memilih NRV atau other income? Apa bedanya? Kalau menggunakan NRV, yang hasil penjualan by product 100 tadi mengurangi cost dari joint product. Oke ya, dari ilustrasi yang lalu Anda masih ingat total cost-nya joint product kan 16.850. Gitu ya. Kemudian dikurangi dengan hasil penjualan atau net realizable value dari by product yang 100. Itu mengurangi cost dari joint product. Jadi cost-nya joint product berapa? 16.750. Berapa gross margin-nya? Penjualannya 22.850, cost of goods sold-nya 16.750, berarti gross margin-nya 6.100.
diasumsikan tidak ada other income yang lain, maka income before tax-nya 6.100. Oke. Kalau other income yang hasil NRV 100 ini dimasukkan sebagai other income, gitu ya, sesuai dengan namanya. Jadi tidak mengurangi cost dari joint product. Si ininya tetap ya 16.850 COGS-nya. Kemudian gross margin-nya 6.000 yaitu 22.850 dikurangi 16.850. Lalu ditambah other income dari byproduct, gitu ya. Jadi hasil bawahnya atau bottom line-nya sama-sama 6.100, gitu ya. Itu perbedaan dalam apa? NRV dan other income, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita menggunakan pendekatan revenue method. Nah, kalau revenue method itu bukan dari hasil yang diproduksi, tetapi kira-kira yang dijual berapa. Tadi dari soal diberitahukan apa? Bahwa dari yang diproduksi 500 itu yang dijual berapa? 400, gitu ya. Nah, kalau menggunakan pendekatan revenue itu yang berdasarkan yang bisa dijual. Oke. Berarti yang bisa dijual ini netnya berapa, ya? Harga jualnya 0,5, separable cost-nya 0,3 dikalikan dengan yang terjual 400. Berarti nilai bersihnya berapa? 80, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan revenue method tetapi yang manufacturing cost, yang 80 ini mengurangi apa? Cost dari joint product, gitu ya. Kalau menggunakan manufacturing cost, gitu ya. Yang 80-nya. Tapi kalau kita menggunakan other income, maka yang 80 dianggap sebagai apa? Other income, ya. Hasil bawahnya sama. Nah, sekarang tinggal kita menggunakan yang mana? Apakah revenue method yang other income atau revenue method yang manufacturing cost? Kalau revenue method yang manufacturing cost, maka mengurangi apa? Joint cost. Tapi kalau revenue method other income dimasukkan sebagai other income, gitu ya. Bedanya apa ini dengan pendekatan aset? Kalau pendekatan aset ini dilihat dari yang diproduksi, ya, yang 500, ya. Kalau ini dilihat dari yang dijual. Oke? Saya kira itu untuk video ini ya, kali ini yang mengenai joint product costing part 2. Yang sudah kita bahas adalah pendekatan mengalokasikan joint cost yang ketiga, yaitu NRV method, dan bagaimana perlakuan terhadap by product, ya. Ada 4 pendekatan, ya. Apakah menggunakan asset method atau revenue method, ya. Masing-masing ada 2, ya. Jadi totalnya ada 4 pendekatan. Oke, saya kira itu. Semoga video ini bisa memperjelas pemahaman Anda mengenai bagaimana mengalokasikan joint cost ke joint product maupun bagaimana perlakuan terhadap by product. Oke, kalau Anda belum jelas, tentu Anda bisa mengulang sampai Anda memahami topik ini, dan saya kira topik ini adalah topik yang tidak sulit untuk dipahami, ya. Oke, selamat belajar.